Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar kepada kita semua, sahabat-sahabat mahasiswa dimanapun Anda berada. Semoga kita semua dalam perlindungan Sang Maha Pencipta, ya, kita semua diberikan kesehatan dan diberikan umur yang panjang di dalam kebaikan. Nah, baiklah, dalam video singkat kali ini kita akan membahas bagaimana cara menyusun bab 4, maksud saya bab 3 sebagai dasar bab 4, ya. Maksudnya bagaimana kita membuat bab 3 dan sebagai dasar untuk membuat bab 4, ya. Karena bab 3 ini sebetulnya adalah bagian dari proposal, ya. Jadi kalau proposal Anda di ACC itu artinya bab 1, 2, dan 3 itu sudah di ACC, ya. Tentu saja kalau proposal di ACC pastikan bahwa Anda sudah memegang data, ya, kalau itu data sekunder. Kalau data primer tentunya Anda sudah memegang instrumen yang sudah disetujui oleh pembimbing Anda, ya, sudah melakukan sama-sama melakukan elaborasi ataupun brainstorming terhadap instrumen atau angket itu yang dipergunakan untuk mengambil data, ya. Jadi jangan sampai terlewat, ya. Kalau terlewat nanti hasil uji validitas reliabilitas, ya, ataupun nanti untuk yang data sekunder itu dalam proses analisis nanti masih ada yang ketinggalan, ya. Jadi itu dipastikan. Nah, di dalam video singkat ini kita tidak membahas bab 3 semua, ya, tetapi sub analisis data. Nah, sub analisis data ini adalah merupakan satu kendala, ya, bagi mahasiswa karena mahasiswa ini kadang belum pernah mengolah data, ya, ataupun mungkin juga baru mendapatkan mata kuliah statistik 2, ya. Statistik 2 itu isinya adalah statistik induktif atau statistik inferensi, ya. Nah, apalagi kalau baru dapat statistik 1, ya, misalnya statistik deskriptif, itu tidak akan paham, ya, mengenai proses analisis data secara lengkap. Nah, dalam pertemuan ini, ya, kita akan membahas kerangkanya, ya, supaya Anda nempel betul di ingatan Anda dan Anda akan bisa menggambarkan, ya, bagaimana bab 3 yang seutuhnya, ya. Nah, baik, kita akan buka kerangkanya di sini, ya. Nah, di sini akan kita lihat, ya, bahwa statistik inferensi, ya, yang sebelumnya kan kita di statistik deskriptif, ya, dimana statistik deskriptif ini kita hanya mempelajari, ya, bukan kita hanya, ya, memang komponen deskriptif itu hanya menggambarkan data, ya, menggambarkan data bagaimana rata-ratanya, bagaimana nilai tengahnya, bagaimana data sering muncul, ya, kemudian klasifikasi dari banyak dan sedikitnya itu ada di golongan data tertentu yang mana, kemudian nilai tertingginya berapa, nilai terendahnya berapa, kemudian distribusinya bagaimana, ranknya antara berapa sampai berapa, kemudian intervalnya itu pembagian-pembagian di dalam setiap data itu seperti apa, kemudian dan varian, ya, itu yang kita pelajari di statistik 1, ya, atau di statistik deskriptif. Memang statistik deskriptif ini, ya, dari kata-katanya aja deskripsi itu kan menjelaskan atau menggambarkan data, ya. Nah, ini bukan satu yang gak penting, ini penting juga, ya, statistik deskriptif. Kalau dia berdiri sendiri, dia paling tidak itu bisa menggambarkan apa yang kita teliti, ya, menggambarkan data-data atau satu objek yang kita teliti, ya, kalau itu dia berdiri sendiri. Kalau dia berdiri dengan statistik inferensi, dia sifatnya itu membantu, ya, membantu dalam pengambilan keputusan, ya, jadi istilahnya melengkapi, ya. Jadi kadang-kadang di dalam statistik inferensi ini kadang-kadang temuan-temuan itu
tidak dapat dijelaskan dengan hanya angka-angka ya, tetapi bisa dibantu atau bisa dijelaskan dengan statistik deskriptif ini. Nah, itu gambaran dari statistik deskriptif ya, tapi memang tidak dapat digunakan untuk pengambilan keputusan secara ini ya, secara pasti atau secara akurat ya. Istilahnya kalaupun itu diambil keputusan, itu hanya keputusannya adalah mendekati ya, berdasarkan dari gambaran-gambaran data yang disajikan. Nah, seperti itu. Nah, kita masuk di sini ya. Jadi statistik inferensi untuk membangun bab 3 ya, terutama di sini. Kita akan lihat contohnya ya. Misalnya ini data primer lebih dulu ya. Nah, jadi di dalam ini kebetulan bukan skripsi ya, tapi ini baru proposal. Ini dari sahabat kita di UMK ya, Universitas Muria Kudus ya. Oh, ini kebetulan yang data primer bukan ya, tapi yang data sekunder itu dari ya Universitas Muria Kudus ya. Ini tentunya sudah lulus ya, sudah lama ini ya. Nah, kita akan lihat di hasil pembuatan bab proposalnya ya, dan proposal ini sekali lagi akan jadi bab 3. Nah, ini kita akan membandingkan proposal atau jenis analisis untuk data sekunder dengan data primer itu konstruksinya berbeda ya. Nanti perbedaannya kita akan lihat. Kalau ngelihat di sini susah ya, kalau ngelihat di bab 3 ataupun di proposal konstruksinya kita lihat secara keseluruhan itu susah. Tapi nanti kalau di kerangka, kita buat kerangka, nanti Anda akan paham ya. Nah, kita mulainya dari sini ya. Nah, ini kita setel di sini. Yang data primer ini juga kita setel di mulai di sini ya, sub analisis data ya, sub analisis data. Jadi urusan populasi, sampel, kemudian objek penelitian itu kita nggak bahas di sini ya. Itu dibahas di teori metodologi penelitian yang awal-awal ya. Nah, kita mulainya di sini. Ini pengukuran juga masih di metodologi penelitiannya. Nah, di sini. Nah, di data primer itu selalu ada uji validitas. Nah, kita akan lihat di sini ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan data primer, maka tiga bahasan ini harus Anda bahas ya. 3 materi ini Anda harus bahas di dalam sub analisis data Anda di bab 3 Anda atau di proposal Anda. Ya, itu harus ya, karena data primer itu datanya tidak tersedia ya. Jadi ada tetapi tidak tersedia ya. Nah, maka dia harus diambil ya. Data primer ya, itu datanya sebetulnya tersedia, cuma tidak nampak ya. Misalnya data tentang persepsi ya, misalnya motivasi karyawan ya, kemudian disiplin kerja ya. Mungkin kalau disiplin kerja masih bisa diukur ya dengan kedatangan ya, kemudian ketepatan waktu pengerjaan dan lain sebagainya, itu masih bisa diukur. Tapi kalau semangat kerja, kemudian motivasi, kemudian motivasi ya, motivasi itu cara ada datanya dicatat di mana kan tidak ada ya. Maka kita harus bertanya kepada pemilik data itu, yaitu responden ya, responden kita. Nah, jadi cara bertanya atau pertanyaannya itu apa saja, itu harus diuji dulu. Kalau tidak, nanti dia tidak akan menjadi pengambil data yang baik. Nah, maka itu kita sebut dengan instrumen. Instrumen itu sebetulnya alat ya, alat pengambilan data. Nah, alat pengambilan data itu kan bisa wawancara ya, kemudian bisa berupa kuesioner ya. Nah, kemudian juga mungkin pengamatan itu juga bisa. Nah, untuk kuesioner ya biasanya itu memerlukan uji ya, di mana kuesioner itu nanti layak tidak digunakan untuk
pengambilan data yang baik. Nah, ujinya itu adalah uji validitas dan reliabilitas. Ya, nah itu kalau di bab 3 tadi letaknya ada di sini. Ya, uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, sebagaimana Anda ketahui ya bahwa untuk definisi nanti silahkan ya Anda lihat yang dinamakan dengan definisi validitas itu apa, kemudian reliabilitas itu apa. Ya, nanti silahkan Anda dilihat di bacaan-bacaan atau literatur Anda. Nah, yang jelas di sini uji validitas ya, sebetulnya kalau kita kupas lebih jauh ya, yang namanya uji validitas itu kalau definisinya sudah paham ya, tapi validitas itu dibagi ya menjadi beberapa, yaitu validitas subjektif, validitas isi, dan validitas kriteria dan konstruk ya. Nah, di mana untuk pengujian di dalam statistik itu kita gunakan person correlation product moment ya. Mungkin ini PCPM gitu ya yang lebih lengkap ya, person correlation product moment, dan ada yang menggunakan CFA ya, atau konfirmasi faktor analisis ya. Nah, tentunya kalau Anda menghitung harus dengan menggunakan program ya. Nah, ini adalah contoh data primer ya. Contoh data primer ini adalah kuesioner ya. Ini berarti pertanyaan variabel X1 yang nomor 1, pertanyaan variabel X1 yang nomor 2, 3, 4, dan 5 gitu. Nah, ini kalau ditambah jadi 15. Nah, ini adalah contoh dari data primer. Nah, untuk uji validitasnya itu bisa menggunakan ini ya, correlation bivariate ya. Jadi memang caranya sama seperti mencari korelasi. Nah, ini Anda masukkan seluruh item, ini item pertanyaannya, seluruh soal dan variabelnya, totalnya ya, total variabel Anda masukkan. Nah, maka di sini kita akan pilih person correlation product moment ya, jangan Kendall dan Spearman, jangan. Nah, ini Anda oke seperti ini akan sudah muncul ini. Ini adalah cara mencari validitas correlation product moment. Nah, ini sebagai contoh ya. Nah, kita kembali ke sini. Kita tidak fokus ke analisisnya, tetapi kita fokus ke penjelasan bagaimana komponen-komponen statistik inferensi itu dijabarkan untuk membangun bab 3 sub analisis data. Itu yang paling utama ya. Nah, kemudian uji reliabilitas ya. Jadi uji reliabilitas ini definisinya juga mestinya Anda sudah paham ya. Jadi kalau kita buat analogi yang sederhana bahwa reliabilitas itu adalah mengukur alat ukurnya ya. Jadi mengukur bagaimana kehandalan dari alat ukur yang kita gunakan ya. Jadi misalnya kalau alat ukur kita itu kan angket ya, angket. Nah, kalau kita analogikan sederhana itu misalnya alat ukur kita itu apa tuh? Timbangan. Yang diukur apa toh? Emas misalnya begitu. Kalau timbangannya untuk mengukur emas ya harus pakai timbangan emas ya, nggak boleh pakai timbangan untuk beras ya, nanti tidak tepat ya. Nah, jadi satu angket dikatakan reliable itu jika misalnya timbangan emas ya, kemudian digunakan untuk mengukur emas ya, dimanapun tempat ya, 1 gram akan terbaca 1 gram ya, dimanapun tempat, baik di negara yang cuacanya sangat dingin atau mungkin sangat panas atau moderat ya, seperti di Indonesia ini misalkan. Nah, itu akan kurang lebih akan menghasilkan angka yang sama, yaitu 1 gram atau kurang ataupun lebih, itu sangat sedikit. Nah, itu reliable ya. Tapi kalau tidak reliable ya, misalnya timbangan ini hanya cocok di negara yang moderat. Kalau terlalu dingin atau sangat panas, timbangan ini tidak bisa dipercaya. Nah, itu tidak bisa.
Nah sama begitu juga angket ya. Angket ini kalau kita angket yang baik itu harus reliable, artinya jika digunakan dimanapun ya dengan responden yang tidak begitu jauh deskripsi datanya, maka dia akan menghasilkan angka-angka untuk penelitian nanti adalah angka-angka yang relatif sama. Nah itu reliabilitas. Nah jadi kemudian cara untuk mengukur reliabilitas itu ada banyak ya. Misalnya kalau di sini saya singkati aja ya. Misalnya ini CA ini adalah Cronbach alpha ya. Kemudian SH ini adalah split half ya, atau metode genap ganjil ya. Kemudian GM ini adalah metode Goodman ya, metode Goodman. Kemudian PAR ini adalah paralel. Nah, yang biasa yang dipakai biasanya adalah Cronbach alpha ya. Nah, Cronbach alpha. Misalnya kalau kita lihat di contoh ya, misalnya di sini adalah analyze, kemudian scale, kemudian reliability analysis. Nah, kita akan uji, jangan dimasukkan skornya ya, tapi itemnya aja. Nah, ini Anda bisa pilih mau alpha, split half, Goodman, paralel, atau strict paralel ya. Ini untuk SPSS ya. Tentu saja untuk yang program lain seperti Smart PLS ataupun AMOS itu berbeda ya. Dan ini metode yang paling sederhana ya. Sebetulnya metode yang paling sederhana bukan ini ya. Kalau ini masih percent correlation product moment itu maksudnya untuk validitas ya ataupun reliabilitas itu ada yang uji namanya uji subjektif ya. Artinya Anda hanya mengamati ya, tidak perlu diuji statistik, Anda hanya amati. Tapi kalau untuk anak-anak teman-teman kita di S1 masih belum ya. Misalnya kalau memang yang mengamati itu adalah dosen-dosen yang atau peneliti-peneliti yang sudah senior ya, nah, bisa jadi seperti itu ya. Kalau kita belum bisa untuk menggunakan uji validitas reliabilitas dengan menggunakan subjektif ya, belum bisa, harus pakai alat ya, karena nanti membuktikannya Anda menjawabnya bagaimana ya, kapabilitas Anda seperti apa. Nah jadi seperti itu. Nah ini uji instrumen sudah selesai. Kalau uji instrumen sudah selesai, baru kita ke tahap berikutnya, boleh ke tahap berikutnya. Kalau uji instrumen ini tidak selesai ya, misalnya ada yang banyak yang tidak valid ya, atau biasanya kalau data tidak valid banyak yang akan terjadi tidak reliable ya. Makanya uji validitas ini sangat penting banget ya. Kalau valid, banyak yang valid biasanya reliable ya, belum pasti ya, tetapi biasanya ya. Nah maka uji validitas ini adalah satu hal yang utama. Nah kalau sampai tidak valid, bagaimana yang kita tempuh ya, nanti tergantung. Kalau instrumen Anda itemnya banyak ya, tentu saja dikurangi. Tapi kalau dikurangi terus sampai habis ya, mestinya itu harus ditinjau ya. Makanya di sini peran pembimbing dan Anda berkolaborasi memikirkan bagaimana instrumen itu dapat menjadi alat pengambil data yang baik, itu harus difikirkan ya. Jadi jangan sampai angket itu tidak difikirkan atau tidak diteliti oleh keduanya, misalnya oleh mahasiswa dan oleh pembimbing ya. Jadi memang harus hati-hati di situ. Kalau mau aman sebetulnya memakai angket yang sudah pernah digunakan oleh orang lain ya. Kemudian tentu saja ada penyesuaian pasti ya, tetapi angket yang digunakan oleh orang lain itu pasti dia juga akan menyertakan uji validitas dan reliabilitas. Nah kita gunakan itu, nanti lebih aman ya. Jadi kerja pembimbing atau kerja mahasiswa itu menjadi lebih ringan ya. Pembimbing tidak terlalu banyak intervensi, kemudian mahasiswa tidak terlampau banyak deg-degan bagaimana angket saya ini nantinya ya. Nah seperti itu. Nah baik, saya kira cukup untuk uji instrumen ya. Jadi kalau uji instrumennya oke, terutama di validitas
ini bagus, maka reliabilitasnya akan bagus. Nah, kalau uji instrumen oke, baru kita angket ini kita sebar. Kalau disebar hilang ya, harusnya dibagikan ya. Misalnya ada 300 responden ya, kita berikan kepada mereka, kita kawal ya. Mungkin juga perlu dikasih insentif ya, yang ngisi itu ya, yang ngisi misalnya dikasih insentif, misalnya makanan yang sederhana atau pulpen yang sederhana ya, atau mungkin ucapan lain silakan dipikir sendiri. Nah, jadi setelah uji instrumen ini bagus ya, baru kita terjunkan ke lapangan untuk mengambil data yang lebih besar ya. Kalau yang tahap pertama atau orang sebut dengan tryout ya, itu boleh 10, 15 sampai di bawah 30 ya, atau mungkin maksimal di bawah 40 ya, bisa seperti itu ya. Tergantung jumlah sampel Anda. Kalau sampel Anda 60, ngambil 40 kan sayang ya, maka diambilnya sedikit aja. Tapi kalau data Anda ribuan ya, Anda mengambil di bawah 40 ya, nah itu masih oke ya, masih oke. Nah, nanti baru kalau uji instrumennya bagus, baru Anda menyebar data penelitian betulan ya, misalnya 300 atau 400 orang seperti itu. Nah, oke, baik, berarti kita ini jika uji instrumen beres, maka kita masuk ke uji asumsi klasik. Nah, kemudian tahap terakhir adalah masuk ke uji hipotesis. Meskipun uji asumsi klasik ini kita letakkan di nomor 2 ya, karena dia juga masuk uji persyaratan ya, dimana uji persyaratan itu jika tidak terpenuhi nggak boleh maju ke tahap berikutnya ya. Nah, namun di dalam praktek analisis datanya nanti tetap kita melakukan uji hipotesis dulu sambil memunculkan nilai-nilai uji asumsi klasik ini atau uji kebagusan model. Nah, uji asumsi klasik ini ada yang menggunakan 5, ada yang menggunakan 4, ada yang menggunakan 3, ada yang menggunakan 2 ya, bergantung dari teori yang disepakati oleh Anda dan dosen. Nah, uji asumsi klasik yang biasa dipakai itu ada 5 ini. Sebetulnya kalau Anda pelajari di Gujarati atau buku ekonometrika ya, pengukuran di bidang ekonomi, atau kalau yang psikologi yang mungkin psikometrika ya. Nah, itu ada banyak ya, ada 9, 10 ya, sampai kalau Anda kumpulin banyak teori tentang pengukuran ya, itu bisa jadi 50-an. Tapi kalau 50 itu kita deteksi semua untuk data kita, nanti kita nggak jadi penelitiannya, karena nggak kena ini, kena yang itu, nggak kena yang itu, kena yang ini, dan lain sebagainya. Maka kita harus saring ya, kita harus saring mana yang kita perlukan. Nah, itu yang kita gunakan ya, bisa 2 ya, bisa 3, bisa 4, bisa 5, atau mungkin bisa 9, bisa jadi begitu ya. Nah, untuk masing-masing uji asumsi klasik, misalnya uji normalite tes ya, atau uji normalitas, itu ada beberapa metode yang disarankan atau yang digunakan. Misalnya ini adalah metode yang paling sederhana, yaitu metode plot ya, kemudian selang ya. Ini kalau ini nggak pakai komputer ya, jadi manual ya. Oh, ini plot sudah ada ya, jadi ini kelebihan 1. Nah, kemudian metode KS ya, Kolmogorov-Smirnov, kemudian metode Lilia-Vos ya, kemudian metode JB atau metode Jacques-Bera ya, kemudian autocorrelation ini bisa menggunakan Lagrange multiplier, Bruce-Godfrey, uji Rand, dan uji Theil-Nagar ya. Nah, kemudian fifth ini untuk multicollinearity test, yaitu fifth varian inflation factor, kemudian correlation, ini adalah model auxiliary regresif ya, model auxiliary regresif ya. Kemudian untuk hetero ini ada plot juga ya, sama dengan yang di normal, ini metode yang paling sederhana. Kemudian ini menggunakan korelasi, tapi korelasinya dengan yang di multi berbeda ya. Kalau ini korelasi pakai person biasa bisa ya,
Tapi kalau ini harus menggunakan Spearman, ya, harus menggunakan Spearman. Ini kalau kita lihat di sini, ini ya, ke sini. Nah, ini harus yang pakai yang Spearman, jangan yang Person ya. Nah, seperti itu. Kita kembali. Nah, kemudian bisa menggunakan White, Park, Glaser maupun Lagrange multiplier ya. Nah, kemudian untuk linearity test ini kalau diperlukan bisa menggunakan Ramsey reset atau menggunakan metode yang lebih sederhana, yaitu polinomial ya, untuk linearity test ini. Tapi biasanya untuk teman-teman kita di Fakultas Ekonomi itu jarang menggunakan ya. Nah, kalau nanti sebetulnya di SPSS, yaitu menguji normality test ini nggak ada 5 menit ya, tidak ada 5 menit ya, paling cuma berapa menit. Coba kita praktekkan cepat ya, misalnya ya, kita praktekkan cepat. Misalnya ini data sekunder ya, yang kita lihat ini data sekunder, analyze regression linear. Ingat tadi saya beritahukan bahwa meskipun kita mau uji asumsi klasik adalah langkah yang kedua ya, tetapi pada hakikatnya kita melakukan langkah yang ketiga dulu ya, sambil mengaktifkan langkah yang kedua ini. Maksud saya begitu ya. Ini prakteknya di sini ya. Analyze regresi itu kan uji hipotesis ya kan. Nah, ini kan uji hipotesis ini, memasukkan Y, memasukkan X ya, ini kan uji hipotesis. Tapi sambil kita melakukan atau kita cek apakah hasil regresi ini bagus apa enggak untuk digunakan, layak atau tidak untuk digunakan untuk pengambilan keputusan, maka uji instrumen harus dilakukan. Nah ya, Anda detik aja paling enggak nyampe 2 menit ya. Nah, ini Darwin Vision kita hidupkan untuk auto korelasi. Ini collinearity untuk menghidupkan multi ya, sudah dapat 2 ya. Ini plot ini untuk normalitas dapat 3. Kemudian Z-pred kita masukkan ke Y, S-resid kita masukkan ke X ya. Kemudian continue, kemudian oke. Nah, ini sudah dapat uji asumsi klasik 4 ya. Nah, ini Darwin Vision-nya tidak terjadi auto ya, karena di antara 1,5 2,5. Ini fifth-nya ini di bawah 10, tidak ada auto juga ya. Kemudian normalitasnya, nah ini normalitasnya kalau pakai plot agak susah ya. Ini normal apa enggak ya, karena garis regresinya ini, nah ini plotnya ada yang menjauh, ada yang mendekat. Nah, kalau heteronya ini kena ya. Ini kena hetero karena ini membentuk pola. Nah, jadi untuk perbaikannya tidak di sini ya, di video yang lain silahkan Anda cari ya, di Salam Belajar ya, kemudian Anda klik playlist ya, Anda cari di sana ada penjelasannya. Nah, ternyata kan tidak nyampe 2 menit ya, kalau Anda hitung tadi nggak akan nyampe 2 menit, jadi cepat sekali ya. Jadi setelah Anda lihat keempat atau kelima uji normalitas itu ya, Anda boleh lanjut atau tidak ke membuat uji hipotesis ya, atau membuktikan ya bahwa hipotesis kita itu diterima atau ditolak ya, baik untuk masalah mencari pengaruh atau mencari hubungan, mencari keterkaitan, mencari perbedaan, atau mencari sebab akibat. Nah, jadi uji normalitas ini silahkan ya, ada banyak cara ya. Nah, saudara-saudara, yang perlu Anda ketahui bahwa kok banyak sekali ya caranya ya. Kok ini kok banyak sekali ya caranya, apa tidak menyulitkan? Tidak, malah justru dengan banyaknya metode yang ditawarkan, ini sebetulnya bisa lebih banyak lagi kalau Anda baca-baca buku yang lain. Dengan banyaknya metode itu menunjukkan ada banyaknya celah ya, dimana kalau Anda harus mencari yang paling mudah dikerjakan dan paling bagus hasilnya. Bagus itu artinya memihak kepada penelitian kita ya, supaya tidak melanggar uji asumsi klasik. Nah, Anda pilih yang mana. Justru kalau cuma satu dan kita kena, kita nggak bisa punya harapan lagi ya. Maka dengan adanya banyak metode itu justru malah
membuat harapan kita kalau satu metode itu melanggar, ya, maka kita bisa menggunakan metode yang lain. Nah, saya kira itu jawabannya. Nah, untuk uji hipotesis, ya, setelah 1 dan 2 ini oke, maka langkah terakhir adalah uji hipotesis. Nah, uji hipotesis ini adalah langkah yang sangat penting sekali, di mana Anda harus mengambil keputusan dalam setiap penelitian yang Anda buat. Ya, kalau penelitian Anda gagal, itu artinya Anda tidak dapat menemukan hipotesis, tidak dapat menjawab, ya, pertanyaan-pertanyaan penelitian, ya, yang diajukan. Ya. Nah, maka di sini uji hipotesis itu ada banyak apa ya, metode, ya, atau pendekatan. Ya, misalnya kalau Anda ingin mencari pengaruh, ya, makanya regresi. Ya, kalau Anda mau nyari hubungan, makanya korelasi. Kalau Anda mau nyari keterkaitan, ya, makanya chi-square. Kalau Anda mau mencari perbedaan, makanya ANOVA. Kalau Anda mau nyari uji kausalitas, makanya kausalitas Granger. Nah, meskipun di dalam regresi ini ada banyak macam, ya, misalnya regresi linier, ya, ada regresi logistik, ada probabilistik, kemudian ada misalnya moderating intervening, ya, ada moderating intervening. Korelasi juga ada gitu, ada row, ada person, ya. Row itu maksudnya adalah rank row Spearman, ya, rank row Spearman. Ada Kendall, ya, kemudian chi-square itu mungkin cross tab, ya, pakainya cross tab, ya. Kemudian ANOVA itu ada one way, two way, and GLM, ya. Nah, kalau yang sebab akibat ini jarang, ya, atau mungkin kita menggunakan alat analisis yang lebih tinggi dari SPSS. Nah, itu saudara-saudara kerangkanya di sini, ya. Jadi nanti di dalam bab 3 data sekunder itu tidak ada uji validitas reliabilitas, ya, langsung uji asumsi, ya, langsung di sini, ya, karena teman kita kemarin ada yang dari teman kita dari Surabaya, ya, kemarin, ya, saya tidak bisa sebutkan nama dan perguruan tingginya, itu datanya sekunder tapi pakai uji instrumen, ya, salah, ya, salah, ya, harusnya untuk uji data sekunder itu langsung ke asumsi klasik dan uji hipotesis, ya, karena datanya bukan data primer, datanya data sekunder, ya. Jadi data sekunder itu langsung aja kita uji kenormalannya, ya, ada hubungan atau tidak, ya, variasinya bagaimana dan lain sebagainya, ya. Tapi kalau menggunakan angket harus pakai ini. Nah, jadi itu yang yang bab 3 yang untuk data sekunder, ya, dimulai dari uji asumsi klasik terus sampai uji hipotesis dengan perincian seperti ini, ya, tetapi mempunyai kerangkanya seperti ini. Ini yang dibahas, ya. Nah, kalau yang skripsi untuk data primer itu dimulai dari uji validitas, reliabilitas, kemudian baru uji asumsi klasik. Nah, begitu, ya. Jadi sudah jelas, ya, gambarannya. Ini yang dibahas ini, yang lengkap, yang detail, yang prosedural, nanti pasti benar, ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga menjadi amal pahala bagi kita semua dalam belajar mengajar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.